Oke, halo semuanya. Selamat malam para peserta yang sudah hadir di Brainfit Talk from Brainfit Indonesia. Malam ini topik kita adalah ketika anak susah bergaul, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu. Nah, sebelum kita mulai topik malam hari ini, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Mr. Irfan. Saya ditemani oleh rekan saya, Miss Nancy. Hai. Halo, Hai. halo Bapak Ibu, selamat Kami malam. dari Brand Indonesia. Sebelum kita mulai sesinya, saya akan share sedikit dulu ya mengenai siapa itu Brand Indonesia. So, nah ini dia. Brand Indonesia adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001. So, ini adalah tahun ke-20-nya Brainfit. Di Indonesia kita sudah berdiri dari tahun 2008. Saat ini Brainfit ada di 9 negara. Di Indonesia kita punya 4 center. Kita punya 2 di Jakarta, 1 di Gading Serpong, dan 1 di Bogor. Nah, ini dia senternya. Brainfit adalah tempat khusus untuk pelatihan otak untuk anak-anak ya. Jadi program kita ini didesain dari hasil riset di bidang neuroscience. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari perkembangan otak anak-anak. Nah, mereka menemukan bahwa ternyata ada area tertentu yang bisa kita asah untuk meningkatkan kemampuan belajarnya anak-anak. Nah, ini yang kita jadikan program di Brainfit gitu ya. Ini beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan karena sudah cukup lama berdiri. Brainfit sudah mendapatkan banyak penghargaan dari beberapa institusi luar negeri. Ini juga ada beberapa partner-partner yang bekerja sama dengan Brainfit dalam hal melakukan riset dan memprovide programnya. Oke, kita saat ini punya program untuk anak dari usia 9 bulan sampai usia 18 tahun. So, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai program ini dan apa yang mungkin kita bisa provide kepada orang tua. Nah, untuk saat ini, let's start. Let me stop sharing dulu. Iya, there you go. Miss Nancy, hari ini kita mau bahas topiknya mengenai ketika anak yang susah bergaul, Miss Nancy. Ya, topiknya malam hari ini, topiknya stylenya ini talk show, jadi kita nanti ngobrol-ngobrol aja, Miss Nancy ditemenin oleh Miss Iren dan Miss nanti kita kenalin. Mungkin saya share dulu lagi sedikit ya mengenai teknisnya untuk para peserta yang baru hadir. Karena topiknya talk show, apabila ada pertanyaan langsung ketik saja, kita punya Q&A, nanti kita akan jawab pertanyaan di sela-sela sesi dan di akhir kita akan coba untuk jawab sebanyak mungkin pertanyaan dari para peserta. Ketika memberikan pertanyaan, mohon disertakan usia anaknya dan kondisi tertentu apabila ada, dan pastikan pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari ini. Kalau ada pertanyaan yang belum relevan, kita akan simpan untuk kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Gitu ya. Oke, Miss Nancy, kita ngomongin soal anak yang susah bergaul. Gimana Miss Nancy? Miss Nancy itu udah lama banget jadi manajer dan konsultan di Brainfit. Udah pasti banyak pengalaman yang Miss orang tua yang datang dengan concern seperti ini. Boleh share sedikit, Miss? What's your experience so far? Oh iya, benar banget Mr. Irfan. Salah satu hal yang sering jadi target atau goal ya dari para orang tua untuk skill anaknya mau ditingkatkan adalah social skill gitu. Jadi parents melihat bahwa ada kesulitan susah bergaul atau social skill, dan actually isu ini atau concern ini tidak hanya di masa pandemi, bahkan sebelum masa pandemi ya. Dan sekarang masa pandemi lebih banyak lagi parents yang makin concern lagi gitu karena kesempatan untuk bergaul atau ketemu teman-temannya jadi makin minim. Bagaimana dengan Mr. Irfan? Oh yes, sama Miss. Bener banget ini. Selama masa pandemik sepertinya semakin parah ya, tapi sebelum pandemik juga ada tentunya banyak orang tua yang share. Satu cerita yang saya ingat banget, anak yang ikutan bergaul ini adalah satu anak usia teenager. Kita ketemu dengan anak ini ketika dia usia, I think at that time dia 13 tahun ya. 13 tahun itu sekitar 2 tahun yang lalu kita ketemu dengan anak ini gitu. Pada saat itu salah satu concernnya adalah soal bergaul, Miss. Jadi even interaksi dengan dia itu kelihatannya she was so like nggak suka sama orang intinya gitu, nggak suka sama orang, nggak suka sama temennya. For her, untuk dia itu berasanya semua orang memusuhi dia, nggak mau berteman sama ini karena dia itu rude, nanti dia ngerjain saya, nggak mau berteman sama si ini, you know, all of those things lah. Dan sekarang udah berjalan, dia udah bersama itu udah cukup lama, 2 tahun 3 tahun, but now she's a lot better. Kita berhasil bantu gitu dengan berbagai cara, ada dengan brain trainingnya juga, meningkatin kemampuan otaknya. Ternyata ada beberapa kemampuan otak yang berhubungan dengan cara kita mempersepsikan orang lain. Nanti Michelle akan bahas lebih jauh lah mengenai itu. Kemudian juga ada dari segi IQ-nya tentunya, dari segi cara dia berpikir, kita guide dia untuk melihat bahwa ya nggak semua orang itu bermaksud nggak baik gitu, banyak orang baik di luar sana, kamu perlu berpikir lebih positif gitu, dan itu cukup membantu. Yang sekarang sudah ada improvement.
For sure, ya. So I'm excited untuk bahas program itu, Miss. I'm sure banyak orang tua yang semoga bisa belajar dari sesi malam hari ini dan bisa Iya, benar banget. Gitu ya. Iya, benar banget, Mr. Irfan. Menarik ya, ada beberapa aspek kayaknya yang diperlukan ya untuk membantu orang tua, untuk membantu anaknya untuk mengatasi hal ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita undang hari ini, malam ini kita ada teman berbincang, ada Miss Iren. Miss Iren adalah Master Trainer dari BrainFit Indonesia. Halo semuanya, selamat malam. Halo Miss Iren. Ya, Miss Iren selain Master Trainer dari BrainFit Indonesia, beliau seorang Certified Play Therapist dan Parents Coach. Dan telah hadir bersama kita malam ini juga adalah Miss Kurnia Mega. Halo. Halo, Halo Miss Nia. Malam. Halo juga. Ya. Sehat semua ya. Iya. Thank you banget Miss Nia. Senang banget Miss Nia bisa gaul lagi nih sama kita malam ini ya. 2 minggu Iya. gaul sama kita. Ya, Miss Nia adalah seorang Certified Play Therapist dan seorang psikolog di lembaga Peace. Ya, Miss Nia, boleh memperkenalkan diri nggak? Boleh share nggak bagaimana peran Miss Nia di lembaga Peace dan mengenai Peace itu sendiri? Iya, terima kasih Miss Nancy waktunya. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Kurnia Mega. Mungkin kemarin ada yang sudah sudah join sehingga udah pernah mendengar tentang saya, tapi mungkin ada yang baru. Ya, saya itu sebagai seorang psikolog klinis anak di salah satu center di Jakarta, namanya Peace. Dia ada di Harmoni gitu. Dan Peace ini memang center yang membantu anak-anak dengan berbagai problem dari gangguan perkembangan, kesulitan belajar, dan juga pastinya ada anak-anak yang punya problem dalam kemampuan bersosialisasi ya, atau kesulitan bergaul gitu. Jadi ya memang kami banyak mendapatkan kasus-kasus anak-anak, terutama nih kan malam ini topiknya adalah anak yang susah bergaul. Dan memang betul bahwa sekarang ini banyak sekali gitu anak-anak yang datang ya, yang orang tuanya datang mengkonsultasikan kalau anaknya nih punya kesulitan dalam bergaul, terutama di masa pandemi. Bahkan ada yang kemarin konsultasi anaknya yang awalnya memang suka bersosialisasi, berinteraksi, gampang bergaul, tiba-tiba selama pandemi jadi berubah drastis, ya nggak mau bergaul, bahkan diajak untuk keluar jadi nggak mau, seperti itu. Jadi memang banyak kasus-kasusnya, gitu Miss Nancy. Oh, I see, ya, quite challenging ya, Miss Nia. Ya. Semoga dengan talk show ini bisa memberikan beberapa insight gitu. Ya. Betul, Miss Nia. Thank you, Miss Nia. Thank you for joining us again. Ya. Gimana kalau dari Miss Iren, Miss? Miss Iren juga udah lama banget jadi parenting coach, ya Miss play therapist. Mungkin ada pengalaman juga dengan anak-anak yang sulit bergaul, Miss? Oh, kalau anak-anak yang sulit bergaul itu, waduh, maybe 50% ya of the cases yang ditanganin, especially sebagai play therapist dan juga parents coach, itu pastilah adalah kendala-kendala di area bergaul atau sosialisasi itu ya. Mungkin saya mau cerita aja sih dari sekian banyak case, contoh aja. Biasanya yang bikin sedih sekali itu kalau udah menangani teenagers. Karena teenagers yang akhirnya di-refer atau harus kita tangani, biasanya karena sulit bergaul itu sebenarnya dimulainya dari dia kecil, ada kendala-kendala itu. Nah, ketika akhirnya sampai teenagers, biasanya case-nya sudah tidak mudah lagi gitu ya, sudah sampai ke taraf yang sulit gitu. Ada case anak yang merasa, kalau tadi Mr. Irfan kan merasa anaknya yang nggak mau bergaul gitu ya. Kalau yang saya sebagai contoh yang saya mau cerita, ada juga yang pingin bergaul, dia pingin berteman, dia pengen bergabung, dia pengen direspon sama teman-temannya, tapi beneran teman-temannya menurut dia temannya nggak merespon dia. Jadi dia selalu merasa bahwa dia jadi victim, dia nggak disukai dan lain-lain, dan itu really affecting self-esteem, self-confidence-nya dia ya, sehingga mempengaruhi cara berpikir, cara dia memandang dan melihat perspektif dia di dalam melihat segala sesuatu menjadi cukup pesimis gitu, which is very true ya. Sebagai I think as human being, kita social being, kita nih butuh loh gitu untuk merasa diterima gitu ya, somewhere lah, either di dalam keluarga ataupun dalam komunitas, harus ada merasa bahwa kita
is something. Kita nih berharga juga dan kita bisa berkontribusi. Dan itulah sebenarnya yang membuat kita bisa jadi healthy human being. Gitu. Jadi I think kenapa topik ini dipilih, karena ini memang bukan hanya concern parents, tapi memang benar. Ini memang hal yang penting yang perlu diperhatikan. Gitu. Iya, setuju banget Miss Iren. Iya, Miss Nia, biasanya salah satu faktor yang dilihat oleh parents, yang membuat parents mengatakan anak saya kayaknya susah bergaul, Miss, gitu ya. Karena temennya nggak banyak, temennya 1, 2 gitu, pergaulannya, jumlah temennya nggak banyak. Nah, bagaimana membedakannya ya? Apa bedanya? Apakah itu kemungkinan introvert atau memang mengalami kesulitan bergaul? Bisa share perspektifnya nggak, Miss Nia? Iya, jadi sebenarnya bisa dibedakan antara kesulitan untuk bergaul atau ada masalah di kemampuan social skill atau bergaulnya ini dengan introvert gitu ya. Jadi banyak tidaknya teman itu sebenarnya bukan tolak ukur untuk melihat apakah anak kita punya kesulitan dalam bergaul atau kita lihatnya social skill-nya gitu ya. Karena itu berbeda. Karena kalau tadi kita bahas tentang introvert itu lebih memang satu personality di mana dia lebih menyukai pada perasaan internal. Jadi dia lebih senang sendiri, lebih senang menghabiskan waktunya dengan dirinya sendiri ya, berpikir, merenung, membaca gitu ya. Tetapi bukan berarti dia tidak mampu untuk berinteraksi atau social skill-nya jelek, bukan seperti itu. Banyak orang introvert yang mereka bisa bergaul dengan baik, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa berinteraksi, bisa menempatkan diri di lingkungan dengan baik. Jadi sebenarnya banyak sedikitnya teman atau ketertarikannya, misalnya dia lebih senang sendiri, tapi dia punya teman kok 1-2 dan dia intens untuk menjalin pertemanan itu sebenarnya bukan kesulitan dalam bergaul gitu. Tetapi yang disebut kesulitan dalam bergaul ini apabila kemampuan social skill-nya dia ini, kemampuan berinteraksi ya, beradaptasi terhadap lingkungan ini yang punya hambatan atau kendala. Ya, sehingga dia jadi susah untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau teman-temannya. Jadinya dia nggak punya teman gitu, atau hanya orang-orang tertentu aja yang memang benar-benar bisa mengerti dia gitu. Jadi seperti itu bedanya. Jadi yang butuh dilihat ya memang betul adalah pada skill-nya, kemampuannya, bukan seberapa banyak teman yang dimiliki. Gitu. I see, oke. Jadi introvert bukan berarti, kemampuan seorang anak untuk bisa bergaul tidak dilihat dari jumlah temannya. Iya. Ya, oke. Ada yang mau Miss Iren? Bagaimana Miss Iren? Ada yang mau Miss Iren tambahkan nggak, Miss? Itu benar banget tuh yang jelaskan Miss Nia. Kalau saya berusaha memahami extrovert dan introvert itu sebagai cara yang dipilih seseorang untuk nge-recharge. Ya, introvert nge-recharge dirinya dengan mencari waktu buat dirinya sendiri. Baca buku, menyendiri, itu dia nge-recharge. Ya. Bukan berarti ketika bersama dengan orang lain dia nggak mampu, dia bisa berinteraksi, dia bisa bangun hubungan dengan baik. Tetapi ketika waktunya dia perlu nge-recharge, dia perlu mencari waktu untuk menyendiri. Gitu. Nah, extrovert on the other hand, dia nge-recharge-nya itu dengan berada di tengah-tengah banyak orang, dengan berinteraksi itu dia nge-recharge dirinya. That's why mungkin selama pandemi ini kalau kita mau, saya tanya dengan beberapa teman, melakukan riset saya kecil-kecilan lah ya sebenarnya, yang paling merasa menderita di pandemi ini adalah si extrovert. Ya, betul sekali. Right, si extrovert. Karena apa? Extrovert perlu nge-recharge, dan untuk nge-recharge dia perlu ketemu orang, dia perlu berinteraksi langsung, dia perlu banget orang lain supaya dia bisa nge-recharge. Nah, ketika di pandemi dia nggak bisa ketemu gitu ya, nah itu dia drain banget dan dia susah nge-recharge. Sedangkan introvert everyday recharge kan, jadi malah striving kayaknya ya, bisa. Ya. So I must say nggak ada kaitannya antara introvert, extrovert versus kemampuan atau skill untuk bersosialisasi. Itu dua hal yang berbeda. Yeah, that's interesting ya, Miss. Jadi kita nge-charge-nya ya. How do you recharge? Ya.
Nah ini kan buat Miss Ira dan buat Miss Nia quite clear gitu ya. Nah untuk orang tua gimana ya, Miss, mereka tahu anaknya ini memang introvert atau memang punya kesulitan untuk bergaul ya, Miss? Tadi kita ngomong soal kesulitan bergaul itu karena skill-nya gitu ya. Mungkin Miss Ira dulu ya. Gimana? Adakah tips yang bisa dikasih ke orang tua untuk cara membedakannya, Miss? Ya, saya rasa memperhatikan, observing, kita lihat ya gitu. Kalau anaknya memang senangnya mencari waktu buat dirinya sendiri, dia sendiri di kamar, dia menikmati musiknya, dia baca, dia asik-asik aja menyendiri gitu ya. Ada kemungkinan dia itu mungkin introvert gitu. Ya, kalau dia memang senangnya ngikutin klub, ikut aktivitas ini, mau main sama teman, mau ke sana, mau ke sini, pokoknya segala yang berkaitan dengan dia cari orang gitu. Kemungkinan dia punya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang-orang dan teman. Itu cara kita untuk lihat, kemungkinan dia introvert, kemungkinan dia extrovert gitu ya. Itu dia. Nah, tetapi memang kembali lagi, oke, contohnya saya langsung deh, anak saya dua-duanya introvert. Ya ikut mamanya lah, mamanya juga. Seisi rumah ini introvert. So ada waktunya we respect everybody's need untuk masuk ke kamar masing-masing gitu ya. And then do their own thing because we know that they are recharging. Tetapi ada waktunya, tapi saya tidak khawatir. Why? Karena ketika dia berinteraksi dengan teman, saya perhatikan. Cara dia berinteraksi, cara dia berteman. Kadang dia mau kok pergi janjian sama temennya. Kemudian cara dia menceritakan mengenai temennya dan pertemanannya. Saya pantau, ternyata nggak ada kesulitan yang major gitu. Yang berarti lah ya, sampai membuat dia sedih, sampai membuat dia terkucil, sampai membuat dia seperti apa. Then I know for sure bahwa that's fine. Gitu. Memang dia namanya introvert, jumlah temennya tidak begitu banyak gitu ya. Tapi dari pertemanan yang ada cukup kualitasnya cukup dalam, cukup dekat gitu, and that's fine. Gitu sih. Jadi diobserve sama orang tuanya. Diobserve, gitu. Yes. Sebenarnya anak-anak yang merasa susah bergaul, sebenarnya mereka akan bersuara kok sebenarnya. Mungkin juga ada satu hal adalah ini ya, Miss Iren dan Miss Nia, Mr. Irfan. Saya biasanya sampaikan ke parents gimana caranya untuk cari tahu adalah coba lihat anaknya happy-happy aja nggak? Maksudnya happy-happy aja nggak dengan teman saya cuma 1 sama 2 gitu. Dengan anak yang mungkin agak bukan moody ya, miserable, seperti nggak terlalu happy, nggak joyful gitu ya. Jadi itu bisa nggak dijadiin salah satu ciri-ciri juga, tanda-tanda kalau anaknya happy-happy aja, enjoy spending time dengan dirinya, temen cukup 1, 2, nggak perlu banyak-banyak, dan happy, kemungkinan berarti itu introvert ya. Iya. Bukan kesulitan bergaul. Ya. Oke. How about dari Miss Nia mungkin? Miss Nia ada mau ditambahin nggak, Miss, soal membedakan? Ya, betul tadi yang disampaikan Miss Iren bahwa itu bedanya introvert dan extrovert. Saya ingin menambahkan, nah kalau kesulitan dalam bergaul atau susah bergaul nih biasanya kita lihatnya adalah kita harus amati tadi betul diobservasi pada skill atau social skill. Jadi kemampuan yang digunakan untuk bersosialisasi. Misalnya bagaimana kemampuan komunikasinya. Bagaimana sih dia, kan kita pasti lihat dong bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Ada kan anak yang susah nih untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain atau kepada temannya. Ya, bagaimana komunikasi 2 arah dia dengan temannya. Kemudian biasanya lihat juga nih kalau ngomong nih cenderung berani menatap atau enggak, maksudnya berinteraksi dengan normal atau dia cenderung seperti menghindar, kayak punya kesulitan gitu untuk berinteraksi kontak mata dengan orang lain atau terutama terhadap teman-temannya gitu ya. Kemudian dilihat juga nih anak kita nih mampu nggak ya mengerti atau tidak pemahaman atau memahami atau tidak persepsi orang lain atau temannya. Ngerti nggak sih apa yang dipikirkan temannya, apa yang dimunculkan, sinyal-sinyal yang dimunculkan oleh lingkungan sekitar, terutama teman-temannya. Dia paham nggak sih gitu. Ya, jadi kita kan juga bisa lihat gitu. Makanya tadi memang sangat berbeda introvert dengan kesulitan bergaul atau ketidakmampuan untuk bersosialisasi. Itu sangat berbeda. Jadi kita lihat nih, amati. Jadi di kemampuan-kemampuan tersebut kalau sekiranya memang terlihat ada kesulitan, nah itu bisa kita berarti lebih concern, benar nggak ya anak kita nih punya kesulitan dalam bergaul. Dan betul juga tadi dia enjoy nggak sih
mungkin dia enjoy punya teman satu aja. Terus waktu ketemu biasa kok ngobrol. Misalnya enggak dengan teman, misalnya dengan orang dewasa lain. Dia bisa kok ngobrol dengan anak-anak, dia bisa. Berarti sebenarnya dia nggak ada masalah dalam kemampuan ini atau kemampuan social skill ini. Tetapi misalnya dia ada juga nih yang dia kelihatannya punya teman banyak ya. Gitu. Tetapi kalau kita amati sebenarnya kemampuan social skill-nya ini kurang. Ya, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk memahami apa sinyal-sinyal yang sosial yang dimunculkan, ekspresi-ekspresi orang-orang di sekitar. Jadinya misalnya nih dia ada masuk di dalam satu kelompok, dia dijadiin bulan-bulanan nih kayak dibully gitu ya, dijadiin tempat untuk diejek dan lain sebagainya, itu juga salah. Itu juga berarti sebenarnya ada something, ada sesuatu yang memang tidak pas atau mungkin dia tidak mampu untuk memahami situasi tersebut. Jadi seperti itu sih. Makanya enggak ada hubungannya tadi betul bahwa introvert ekstrovert banyak teman sedikit teman itu tidak berhubungan. Jangan dijadikan patokan ya. Betul, jangan dijadikan patokan untuk mengerti apakah dia punya kesulitan bersosialisasi atau tidak gitu. Tapi dilihat dari observasi dari skill-nya ini. Iya. Ya. Betul. Gimana tadi salah satunya bahasa tubuh yang tadi dari Miss Dian tadi, yang penting anaknya happy aja, nggak kelihatan stres gitu ya Miss, yang penting happy aja, it's fine ya. Oke. Ya betul. Ya, menarik ya. Oke, sebelum kita lanjutin obrolan kita nih, Mr. Irfan, ini sudah halfway. Kita mau undang dulu nih para Bapak Ibu yang sudah hadir untuk partisipasi dalam polls question-nya kita, untuk kita bantu kita mengenali profil Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Silakan jawab launch ini. Sudah muncul belum ya? Oke, ya. Iya. Bisa minta partisipasinya Bapak Ibu untuk kita tahu profilnya Bapak Ibu, berapakah usia anak-anak Anda, boleh pilih lebih dari satu, kalau anaknya lebih dari satu, ya. Kemudian keberapa sudah hadir ke acara T4 Mom, T4 Mom atau Brainfit Talk ya. Jadi basically semua acara dari Brainfit Indonesia setiap hari Selasa malam. Kemudian apakah profesi Bapak Ibu? Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, by the way kita punya acara ini setiap hari Selasa ya, Ibu dan Bapak dan Miss Nancy ya. Jadi kita punya T4 Mom, kita punya Brainfit Talk, basically siap-siap aja. Make it, kalendernya ditandain Selasa malam, sesi dengan Brainfit gitu. Ya, senang banget. Selalu banyak informasi yang bisa kita share. Iya. Ada beberapa parents juga yang udah bilang pokoknya jadwal Selasa malam itu kan Miss ada acara, bahkan nggak tahu apakah Brainfit Talk atau ya. pokoknya acara Brainfit. Senang banget juga sih parents sudah tahu. Oke, sudah 71%, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Yes, ya, kita tunggu sebentar. Udah ada banyak pertanyaan juga yang masuk. Nanti kita coba sambil kita jalan, kita mungkin akan bahas beberapa pertanyaan ya, Miss Nancy. Ya. Miss Nancy sama Mr. Irfan, Miss Nia, saya jadi kepikiran bahwa kadang-kadang perbedaan parents dan anak juga mungkin bagi parents itu adalah sebuah masalah tanpa disadari. Contoh, kalau parents-nya tipenya ekstrovert, punya anak introvert. Ya, mungkin bagi parents yang ekstrovert dia ngerasa nih anak saya nih banyak temen loh, Miss. Kenapa anak saya kok kayaknya nggak seneng ya berteman gitu. You see? Jadi for the parents it could be an issue. Ya, at the same time mungkin parents yang introvert punya anak yang ekstrovert itu nggak akan habis ngerti. Ngapain sih cari-cari teman terus gitu? Ya, betul. Ngapain ngumpul-ngumpul terus tuh buat apa gitu ya misalnya. You see, sometimes kita nggak sadar bahwa perbedaan itu yang menyebabkan parents merasa itu adalah sebuah masalah. So, as my advice is, yaitu tadi, bahwa hopefully this information helps, karena mungkin malam ini kita akan lebih banyak zoom in ke skill-nya ya, gitu. Ya. Ya, saya juga pernah ditanyakan tuh, ada parents yang bertanya, Miss, apakah kalau parents-nya introvert, anaknya introvert juga ya? Dapatnya dari parents-nya ya? Belum tentu berarti ya, Miss ya? Iya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Oke. Alright, I think ini sudah tidak bergerak presentasinya. Terima kasih partisipasinya, Bapak Ibu sudah partisipasi di polls kami. Oke. Kita lanjut, Mr. Irfan. Kita lanjut obrolannya. Apa yang menyebabkan faktor-faktor kalau kita lihat anak kesulitan untuk bergaul?
ada beberapa faktor penyebabnya ya. Kalau kita lihat mungkin dari aspek psikologis yang menyebabkan seorang anak kayaknya sulit untuk bergaul. Miss Nia, boleh share nggak dari aspek psikologisnya apa saja yang mungkin? Iya. Jadi sebenarnya ketidakmampuan untuk bersosialisasi atau kesulitan bergaul ini faktornya sebenarnya ada dua sih gitu. Jadi dari internal anak itu sendiri dan mungkin dari eksternal. Internal itu maksudnya apa? Jadi mungkin seperti gini, ada beberapa kasus anak dengan kesulitan bergaul atau kesulitan dalam bersosialisasi karena faktor adanya hambatan atau gangguan di kemampuan perkembangan. Jadi ada beberapa anak yang memang mereka punya kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, bergaul, berkomunikasi karena ada masalah di gangguan komunikasi atau bicara gitu. Ada yang seperti itu. Jadi membuat mereka punya kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain karena keterbatasan kemampuan komunikasi atau berbicara. Nah, biasanya juga dialami oleh anak-anak yang termasuk dalam spektrum autis ya. Kan karena spektrum autis ini kan punya kesulitan atau gangguan di area komunikasi, bicara, interaksi sosial. Ya, jadi jelas otomatis mereka tuh akan punya kesulitan untuk bergaul. At least mungkin bukan cuman anak yang autis yang berat, tetapi anak-anak yang punya comorbid spektrum ini mereka akan punya kesulitan gitu. Ya, jadi memang betul bahwa kemampuan atau perkembangan bicara dan bahasa itu akan juga sangat mempunyai peranan yang penting dalam kemampuan anak untuk bersosialisasi atau berinteraksi gitu. Okay. Kemudian nanti juga mungkin Miss Iren bisa tambahkan, kalau dari psikologi saya sering mendapatkan kasus bahwa mereka anak-anak yang punya intelijensi yang tinggi gitu ya, yang mungkin juga tinggi di area bahasa atau verbal, mereka juga kadang tuh malah punya kesulitan untuk berinteraksi dengan teman sebaya gitu. Ya, mereka lebih senang berinteraksi atau berhubungan atau bercakap-cakap dengan orang yang lebih dewasa, yang bisa mengerti apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan. Ya, begitu. Jadi bisa dari dalam dirinya, ketidakmampuan. Kemudian ada anak yang memang perkembangan kemampuan sosial emosinya yang memang tidak atau belum matang, ya, sehingga menghambat atau menyulitkan dia untuk bisa berinteraksi, memahami apa yang terjadi di sekitarnya, berhubungan dengan teman-teman seumurannya gitu juga. Kemudian faktor eksternal biasanya dari pola pengasuhan itu juga bisa. Ya, pola pengasuhan ini misalnya kalau orang tuanya cenderung tidak pernah dari kecil nih nggak pernah ngajarin bergaul dengan anak-anak, terlalu takut misalnya nggak boleh main di luar, tidak boleh berinteraksi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Terus tadi juga ya, anak-anak itu kan juga mengimitasi atau modeling siapa yang paling dekat adalah orang tuanya. Jadi saat orang tua di lingkungan sekitar tidak pernah menunjukkan atau memberikan pengalaman untuk berinteraksi atau bersosialisasi, maka biasanya anak kemudian kan minim pengalaman sehingga punya kesulitan. Ya, jadi secara umum seperti itu. Jadi ada dari faktor internal, ada juga dari faktor eksternal. Tentunya lingkungan juga berpengaruh. Gitu, seperti itu. Oh, banyak juga faktornya ya, Miss. Lumayan banyak ya. Nah, kalau dari Miss sendiri, kalau dari segi kemampuan otaknya nih, Miss, kemampuan kognisinya, kira-kira ada nggak sih, Miss, mempengaruhi, Miss? Ya, berarti saya fokus ke internal. Internalnya, oke? Nah, within the internal system kita sebut dengan tadi keterlambatan perkembangan. Everything, segala sesuatu itu related sama brain, kemampuan brain. Di sini beberapa di antaranya yang penting adalah kemampuan auditory processing skill. Jadi kemampuan dia untuk menangkap percakapan, ya, menangkap apa yang diucapkan orang, mengolah informasi tersebut pada kecepatan yang cukup agar dia paham, gitu ya. Kadang orang anaknya kalau cenderung lambat atau nangkepnya salah, nggak tepat, gitu ya, ucapan orang itu menjadi dia salah tangkap, salah paham, gitu, sehingga conversation atau percakapannya menjadi tidak make sense buat dia, ya. So itu auditory processing skill. Kemudian harus cukup sufficient verbal intelligence, ya. Jadi verbal intelligence-nya harus cukup, jangan minim gitu. Dan juga kadang berlebihan, kalau berlebihan tuh bagus, tapi selama harus diimbangi dengan skill lainnya gitu ya.
Kalau enggak, ya itu banyak kata-kata atau hal-hal yang dia nggak paham, banyak background knowledge, orang lagi bercakap-cakap apa, lagi ngomongin apa, dia juga nggak taunya gitu ya. Kemudian emotions regulations, kemampuan untuk mengontrol emosinya. Ya, jadi itu bisa dilatih loh ya dari kecil, dari umur balita. Impulse control, kemampuan untuk mengerem. Ya, kalau ikut T4Mom, saya setiap sesi pasti ngomongin impulse control ya. Impulse control auditory. Jadi kemampuan untuk mengerem sistem processing auditory kita. Kalau nggak sanggup ngerem, maka anak itu cenderung impulsif. Jadi kalimat orang belum selesai dia sudah berasumsi. Kalimat orang belum selesai dia udah cut line, dia udah potong pembicaraan. Karena dia nggak sempat mengerem, gitu ya. Dan itu akan menjadi masalah di dalam pergaulan atau berinteraksi. Kemudian kalau kita naik lagi usia lebih tinggi ya, sudah masuk ke usia kelas 6, sudah masuk ke teenagers, adalah flexibility atau flexibility of thinking. Jadi dia boleh punya pendapat atau pandangan atau persepsi tertentu, tapi ketika dia mendengarkan temannya berbicara atau punya pendapat lain, bisakah dia mencoba untuk membaca pikiran orang lain, berusaha untuk memahami sesuatu yang berbeda dengan pemikiran dia. Jadi itu adalah flexibility of thinking, dan itu under cognitive skill atau executive functions. Ya. Yang paling penting sekarang adalah empati juga. Kemampuan untuk membaca non-verbal cues. Jadi ketika orang mukanya udah ngerenyit gitu ya misalnya, atau udah ngelihat kemana-mana, itu artinya ya sepertinya misi dan Pris. harus Beri waktu sebentar. Iya, bisa untuk membantu orang bicara sama dia empati. Miss Iren? Miss Iren, terputus sepertinya Miss Iren. Iya. Miss Iren masih bagus. Kita tunggu sebentar. 1, 2. Ya, masih Miss Iren. Iya. Sebentar Miss Iren. Oh ya Miss Iren kayaknya mungkin sudah bentar lagi kita disconnect. Iya. Saya nambahin sedikit. Selain ya betul tadi ya yang dijelaskan bahwa sebenarnya kognitif itu juga sangat berperan gitu tadi ya. Tadi Miss Iren kan sudah cukup sedikit jelaskan tentang itu. Kemudian ini udah bergabung nih. Ya. Oke. Miss Iren. Yes, sorry. Tadi sampai mana? Saya lanjut ya. Ya, boleh lanjut silakan. Empati. Flexibility ya tadi ya. Jadi ya, flexibility and empathy. Empathy bisa muncul kalau emotions regulations diasah, kemudian kemampuan untuk membaca non-verbal cues. Ya, baca ekspresi wajah orang, perubahan body language, tone of speech, ya, perubahan nada atau intonasi suara sudah berubah. Dia nangkep nggak? Kemudian dia bisa adjust dirinya nggak? Gitu. Jadi dan ternyata itu semua itu adalah brain skill, kemampuan brain ternyata. And it is actually under cognitive skills. Nah, itulah tadi Miss Nia bilang, kalau ada keterlambatan di dalam perkembangan yang dimaksud tuh adalah hal-hal seperti ini. Ya. Intinya berarti cara otak kita untuk memproses omongan orang, meregulasi emosinya gitu ya, Miss. Ya, kemudian mengadjust gitu ya, melakukan adaptasi. I see, menarik banget ya. Banyak banget brain skill yang terlibat di dalamnya yang diperlukan. Ya. Oke, tadi Miss Iren itu saya dengar tadi Miss Iren sudah share sedikit perkembangan in terms of age milestone ya, milestone perkembangan dari anak-anak, terus tadi ada teenager. Kalau Miss dia bisa tambahkan Kak dari sisi psikologis ya, social skill ini mungkin buat jadi patokannya parents juga. Ke social skill ini mulai berkembangnya tuh di usia berapa sih, Miss? Biasanya parents bertanya, Miss, itu kalau dia anaknya dia sekarang 5 tahun, tapi kayaknya masih belum mau bergaul, interaksi sama teman, itu masih normal nggak? Maksudnya perkembangannya memang usia 5 tahun masih segitu atau gimana? Bisa share nggak, Miss Nia? Ya. Jadi sebenarnya kalau social skill sendiri itu berkembangnya, kalau menurut teori psikologi ya,
kalau kita lihat ada yang namanya Erikson itu bilang bahwa di teori psikoseksual bahwa perkembangan sosial, kemampuan sosial itu malah diawalin dari 0 bulan. Jadi sejak lahir itu sudah dikembangkan kemampuan-kemampuan untuk bersosialisasi. Tapi dalam bentuk yang seperti apa itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya usia 0 sampai 3 tuh biasanya bayi udah mulai tertarik gitu ya untuk merespon orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian kalau misalnya diajak berinteraksi, dia tuh udah mulai kayak tersenyum gitu, kayak menunjukkan perhatian gitu. Terus juga berespon saat dia disentuh kayak gitu. Jadi sudah mulai tuh sebenarnya di usia-usia balita gitu ya, bayi ya, usia 0 sampai 3 bulan. Kemudian nanti ke arah 6 bulan biasanya udah bisa diajak main kayak cilukba ya, peekaboo gitu ya. Kemudian kalau udah dipanggil itu dia udah mulai seperti mengerti bahwa oh aku namanya Nia nih, dipanggil gitu ya, interaksi gitu ya, merespon apa yang disampaikan orang lain. Saya dipanggil Nia, dia udah mulai merespon gitu. Kemudian udah bisa senyum spontan kalau misalnya diajak berinteraksi seperti itu. Nah, kemudian kalau usia 1 tahun gitu ya, biasanya mereka nih udah mulai mengerti dunia luarnya. Maksudnya dia udah mulai mengerti, oh ini mamanya, ini papanya, ini kakeknya, ini mbaknya, kemudian orang asing dia udah mengerti. Dan dia menggunakan figur lekat atau misalnya orang tua, misalnya mama, atau pengasuhnya, atau neneknya, atau kakeknya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi berusaha untuk kayak mau berinteraksi, tetapi tetap dia harus membutuhkan pendamping gitu. Jadi itu menjadi objek lekatnya dia gitu. Kemudian kalau di umur 2 tahun dia udah mulai nih mau berinteraksi atau bermain. Jadi udah mulai ada ketertarikan untuk bermain dengan teman sebaya. Tetapi memang prosentasenya dia lebih banyak untuk bermain sendiri. Tetapi sudah ada ketertarikan dia untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Gitu. Tapi dia tetap juga masih membutuhkan orang lain nih, maksudnya orang dewasa yang nantinya saat misalnya dia menemui satu problem, masalah atau konflik, dia akan kemudian mencari orang dewasa tersebut. Gitu. Umur 3 tahun juga mulai lebih bervariasi ya cara berinteraksinya. Mungkin udah mulai mau diajak main, udah punya satu teman yang mungkin dia senang banget sama anak itu, mainnya sama anak itu gitu ya. Itu jadi sudah diamati apakah anak ini memiliki ketertarikan untuk menjalin interaksi dengan salah satu teman gitu. Nah, kemudian kalau usia 4 dan 5 tahun itu kan berarti udah sekolah ya. Seharusnya memang dia udah mulai punya ketertarikan yang besar untuk menjalin pertemanan gitu. Kemudian dia juga udah mulai lebih paham dengan pikiran atau perasaan atau apa yang diinginkan teman-temannya gitu. Kemudian ada minat nih, kelihatan ada minat untuk main berkelompok gitu, kayak main bareng ya. Kemudian misalnya dalam kelompok dia mau berinteraksi. Nah, itu udah terlihat di usia 4-5 tahun. Kemudian juga mulai nih kalau tadi umur 3 tahun kan baru ada ketertarikan untuk menjalin interaksi atau hubungan dengan satu teman. Nah, kalau udah usia 4-5 mereka udah mulai membina seperti kata persahabatan. Maksudnya teman dekat yang selalu intens dengan 1-2 orang gitu dalam jangka waktu tertentu. Mereka udah bisa tuh seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalau SD ya misalnya SD itu gimana ya usia 6 sampai 10-11 tahun gitu ya SD. Jadi memang mereka sudah kan mulai punya kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya termasuk dengan teman sebaya gitu ya. Jadi udah mulai ada skill itu. Dan yang pasti di tahapan ini di usia 6 sampai 11 tahun itu mereka ada kebutuhan akan kebanggaan, rasa kebanggaan terhadap diri sendiri. Jadi misalnya kalau berhasil menyelesaikan sesuatu tugas gitu ya dibanding teman-temannya, dia akan punya kebanggaan itu gitu. Terus kalau misalnya main permainan bareng terus dia menang gitu dari teman-temannya, dia akan punya rasa senang, bangga gitu ya. Memang itu sedang terbentuk. Jadi kemudian anak belajar untuk bagaimana mengelola konflik gitu ya, kemudian mengembangkan problem solving gitu ya saat kemudian bertemu dengan satu masalah atau konflik dengan teman-temannya gitu. Nah, kalau udah remaja misalnya SMP gitu ya umur 12 sampai 18 tuh kan kalau di
psikososial ini adalah tahapan identity versus role confusion. Jadi dia bingung tentang diri sendiri, masih ada krisis identitas gitu. Dan di usia ini anak memang cenderung kayak lagi nyari nih, aku tuh siapa sih gitu ya, aku kayak gimana, dan anak akan mencari temen yang menurut dia tuh sama, terus akan berusaha kayak nyamain temennya kayak gitu ya. Tadi kan kita sempat sharing kayak ngomong kasar kayak gitu ya. Mungkin dia juga mungkin di kelasnya misalnya di satu kelas banyak anak-anak cewek yang ngomongnya kasar. Nah, dia kan masih bingung nih, krisis identitas gimana ya? Kok dia ngomong kayak gitu? Mungkin itu salah satu cara untuk sama dengan mereka gitu. Jadi ada krisis identitas di tahapan itu. Nah, dan teman menjadi punya porsi yang besar sebenarnya di tahapan ini gitu. Di tahap umur 12 sampai 18, pertemanan atau berinteraksi dengan teman sebaya ini punya porsi yang lebih besar memang betul dibandingkan interaksi dengan keluarga atau orang tua gitu. Gitu, Miss Nancy. Wah, panjang banget. Panjang banget, Miss ya. Thank you banget loh, Miss. Tadi Bapak Ibu kayak mau kuliah nih. Tadi, Miss. Thank you, Miss Nia. Ya. Nah, ini kalau saya boleh tambahkan nih, tanggung. Biar lebih lengkap lagi ya, Miss. Lebih lengkap. Artinya the purpose of brain development adalah membuat sampai brain itu mature. Yaitu di usia 25 tahun lah, 20 tahun lah ya gitu. Dan itulah di mana waktunya seseorang itu akhirnya mampu memimpin, to become a good leader. Punya self management yang kuat, juga punya relational management. Jadi cara dia memanage orang lain, memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain, dan lain-lain yang baik. Jadi tujuannya tuh ke sana, at the end. Gitu ya, sampai mungkin waktunya dia mimpin keluarganya sendiri, tapi being able untuk lead keluarga dan orang lain. Gitu. So memang perjalanan ya, Miss ya, dari step by step. Sekian harus gimana, sekian gimana gitu ya. Nah, ngomongin soal tadi milestone nih, Miss-nya. Ada beberapa orang tua yang pertanyaan, actually ada juga di pertanyaan kita hari ini yang bertanya soal anaknya yang sukanya bergaul dengan yang lebih tua, Miss. Is that okay? Mungkin Miss-nya dan Miss lihat dulu deh, mungkin gimana Miss? Itu okay nggak ya anak-anak yang mungkin dia usia 2 tahun, ada satu orang tua yang bertanya usianya 2 tahun tapi pengen bergaulnya sama anak yang usia 4 tahun atau 5 tahun misalnya. Is that okay, Miss? What do you think? Kalau masih 2 tahun, I think it's too soon. Terlalu early untuk kita judge apa-apa ya. Kalau 2 tahun, dia lihat, dia sukanya bergaul sama yang lebih gede, misalnya anak 5 tahun, atau sama orang gede, nggak apa-apa sih, saya rasa nggak perlu dikhawatirkan, just keep observing. Just keep observing aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada case yang memang misalnya anaknya 7 tahun, tapi dia nggak seneng main sama anak-anak seusia 7 tahunan gitu ya, seusia peersnya. Dia senengnya main sama anak-anak gede atau bahkan sama orang-orang dewasa. Nah, itu memang kalau bisa kita bantu dia supaya bisa berinteraksi juga dengan peer-nya. Jadi jangan fokusnya hanya ke orang dewasa aja, orang lebih tuanya gitu. Why is it? Kadang-kadang banyak faktor lah ya. Satu, tadi Miss-nya sempat bilang, ya kalau anak yang IQ-nya intelijensinya tinggi di atas rata-rata, mungkin kadang-kadang dia merasa ngomong sama teman-teman sebayanya itu nggak nyambung gitu. Because cara dia berpikir, cara dia berimajinasi, cara dia pengetahuan dia ingin bertukar pikiran, ingin ketertarikan dia itu beda sama teman-temannya. Temannya masih ngomongin game gitu ya, dia mungkin tertariknya sama politik atau apapun gitu ya, antariksa lah apa segala. Jadi nggak nyambung memang, sehingga dia lebih seneng ngobrol sama orang lebih dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa bisa mengimbanginya dia gitu. Jadi sehingga kecenderungan ada seperti itu. Apakah itu oke? Itu nggak masalah. Tetapi kalau sampai akhirnya dia nggak mau dan nggak mampu sama sekali berinteraksi dengan teman sebayanya, itu perlu dibantu. Jadi nggak bisa dibiarkan gitu aja. Kalau bisa jangan. Why is it? Karena gini. Artinya anak ini hanya mau connect atau berinteraksi atau berkoneksi sama orang lain at intelligence level. Ya, jadi dia hanya bisa berkoneksi kalau intelijensinya nyampe. Dia tidak melatih kemampuan dia to connect at emotions level.
berkoneksi secara emosi, at the level of emotions. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan anak lain, kita menggunakan dua harusnya. Our intelligence sama our heart, gitu ya, our feelings. Kalau yang feelings ini nggak dilatih, empati nggak bisa terlatih juga dong, gitu ya. Kemampuan tuh baca verbal cues dan lain-lain yang tidak terbaca itu juga tidak terlatih karena dia hanya tertarik dengan semua yang berbau knowledge atau intelektual, gitu. And in the long run, kalau kita bayangkan, kita tahu nih goal akhir kita adalah leadership, gitu ya. How to grow a human being yang punya kemampuan berempati, at the same time mampu memimpin orang secara intelektual, gitu. Artinya salah satunya nggak ketemu. Artinya dia mungkin hanya mau memimpin atau hanya tertarik sama orang-orang yang intelektual sama, gitu. Which we don't want, which kita nggak mau kan. Kita maunya punya anak growing individual yang dua-duanya bagus, gitu. Ya, dari segi IQ-nya berarti ya, Miss. Yes, dari segi IQ-nya ya. Saya senang banget nih, Miss Iren itu visioner, ketahuan. Maksudnya terdekat. Ajak kita sampai berapa tahun ke depan. Karena saya selalu perlu tahu ini buat apa nih, kemana nih, ngapain kita repot-repot mau kemana gitu tujuannya. Iya. Kadang-kadang memang lebih mudah kita maksudnya berkutat dengan maksudnya masalah sekarang, at present ya. Kadang kita lupa kita mau dibawa kemana. Yes, thank you for that, Miss Iren. Iya, Miss Nia, ada nggak yang bisa dilakukan parents tadi setelah Miss Nia berbagi milestone perkembangannya ya untuk social skill ini? Ada nggak yang bisa dilakukan parents untuk memastikan perkembangan ini sesuai dengan usianya? Jadi tidak mengalami keterlambatan. Boleh bagi ada 1-2 saran nggak? Ya kalau kita mau lihat nih tadi ya beberapa hal yang perlu kita amati, apakah anak kita nih punya kesulitan bergaul atau tidak ya, tadi ya beberapa yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana cara berkomunikasinya, pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya, bagaimana cara berinteraksi atau kontak mata kalau berbicara dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau kita amati dari milestone itu bisa dicari kok. Kita bisa baca buku, kita bisa searching gitu ya, milestone tahapan perkembangan kemampuan sosial social skill anak. Nah, dari situ kita lihat, kita amati. Ya, sebagai orang tua kadang kita memang khawatir ya kalau misalnya banyak nih yang nggak tercapai. Jadi kita terus khawatir kayak aduh anakku kenapa ya? Nah, sebaiknya memang kalau seperti itu ingin memastikan apakah anak kita ini punya masalah tidak di social skill-nya, anak ini butuh dilakukan pemeriksaan, butuh dilakukan assessment untuk betul-betul tahu apakah hanya problem biasa. Ya, memang mungkin kan usia misalnya tadi ya usia 12 tahun, memang ada masa di mana dia sedang krisis identitas nih, bingung mau cari teman yang kayak gimana ya, mau berperan seperti apa di lingkungan pertemanannya, atau memang betul-betul dia punya gangguan atau hambatan atau kesulitan dalam bersosialisasi. Nah, itu butuh dilakukan pemeriksaan supaya kita betul-betul tahu. Kemudian ya kalau kita udah tahu misalnya ternyata enggak mengarah ke situ nih, bukan mengarah ke gangguan, mungkin hanya kesulitan saja. Ya kita bantu dia apa kesulitannya gitu ya. Misalnya kayak tadi ya, kalau anak saya sering banget nih ketemu anak-anak dengan intelijensi yang tinggi, kemudian mereka susah untuk bergaul, ya memang betul bahwa kita ini kan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Betul gitu ya, betul sekali. Tetapi kita juga tidak bisa nggak apa-apa deh, kan ini nggak terlalu punya banyak teman, nggak apa-apa. Tapi terkadang anak-anak yang punya intelijensi yang tinggi, kemudian dia punya ekspektasi yang tinggi terhadap lingkungannya, teman-temannya, kadang dia suka mudah frustasi. Nah, ini yang perlu dipahami. Mereka susah untuk berbaul, terus kemudian kalau ngomong nggak nyambung, temennya nggak ngerti, terus dia kesal, ada konflik, mungkin dia kemudian penyelesaiannya sama temen yang nggak baik gitu ya, terus-menerus terulang. Anak-anak yang tipe ini kadang mudah frustasi gitu, kayak males lah, akhirnya menarik diri, akhirnya nggak mau bergaul begitu. Dan yang butuh diajarkan ya, yang mungkin panjang kasih rekomendasi, tapi yang mudah untuk diajarkan adalah ajarkan mereka untuk bertoleransi gitu ya. Bertoleransi itu apa? Bahwa di dunia ini tidak semua orang, tidak semua teman kamu itu punya cara berpikir yang sama dengan kamu. Makanya kenapa mereka masih ngomongin games, kamu udah ngomongin politik. Tapi kalau beda itu kamu harus bisa menghargai, bisa bertoleransi. Sehingga anak-anak ini kemudian tidak menjadi perfeksionis,
Jadi sedikit bisa menurunkan levelnya dia untuk memahami lingkungannya. Sehingga saat dia mulai bisa mentoleransi teman-temannya gitu ya. Oh, temanku memang lagi kayak gini ngobrolnya. Ya, mungkin aku berusaha untuk mencoba mengerti. Sehingga dia belajar nih untuk bisa memahami apa yang diharapkan oleh lingkungannya. Jadi itu sih. Singkat, maksudnya mungkin itu yang bisa diajarkan. Selain mungkin kita lihat kalau ada kemampuan, misalnya, oh ternyata kemampuan komunikasinya nih. Banyak anak yang susah untuk, jadi dia tahu, dia bisa memikirkan sesuatu, tahu mau jawab, tetapi saat ngomong, itu dia nggak bisa. Ya, biasanya ada kendala di bahasa ekspresif, sehingga harus dilatih gitu, misalnya banyakin ngobrol, banyakin diskusi, banyakin cerita kayak gitu. Mungkin memang latihannya sederhana, simple, tapi sebenarnya itu melatih kemampuan komunikasi bahasa ekspresif. Nah, kalau anak jarang diajak ngobrol orang tuanya ya, atau orang di sekitarnya, maka kemampuan komunikasi atau bahasa ekspresifnya pun enggak terampil gitu. Ya, jadi pasti ada yang akhirnya menyebabkan kesulitan untuk bergaul atau bersosialisasi. Jadi seperti itu sih. Oke, thank you Miss Nia. Iya, sama-sama. Kalau Ada ya Miss ya. Ya, penting. Kenapa Mr. Irfan? Sorry nih, kita delay. Oke. Tadi saya mau highlight aja Miss yang kata Miss Nia ajarin anaknya bertoleransi. I think that's a very important lesson. Nggak semua orang seperti kita. Everybody have different style gitu ya. Thank you Miss Nia. Nah, kalau dari segi kognitifnya lagi nih Miss Iren, anak-anak yang mungkin udah SD, SMP atau SMA, udah mulai kelihatan nih, tadi kita udah bahas beberapa tanda-tanda anak yang kesulitan bergaul. Kalau orang tua ternyata melihat anaknya punya kelihatan ada tanda-tanda kayaknya memang susah bergaul, ada nggak ya Miss yang bisa dilakukan lewat brain training? Oke, perkenankan saya share screen. Iya, harusnya udah bisa. Bentar gitu ya, untuk mau menjelaskan. Tadi kita menjelaskan tentang adanya faktor internal. Ya, kalau kendalanya adalah faktor internal, tadi itu auditory processing mungkin belum optimal, emotions regulations, impulse controlnya nggak bisa ngeremnya dan lain-lain. Pokoknya banyak deh faktor internalnya yang belum optimum skillnya, maka itu bisa dilakukan latihannya antara lain salah satunya adalah brain training. Bisa juga terapi-terapi lainnya tapi yang langsung berkaitan dengan masalahnya apa. So before going to brain training memang ya boleh konsultasi dulu atau assessment dulu. So ini ada program brain training online. Jadi sejak pandemi memang BrainFit go online. Sudah berjalan kurang lebih 10 bulan dan so far kami banyak testimonial dari parents mengatakan bahwa dengan BrainFit online sudah sangat membantu kemampuan skill dari anak-anak ya. Saya nggak akan berpanjang-panjang karena ingin mengundang yang hadir di sini para parents untuk hadir di BrainFit online information session ya. Untuk mengetahui ini dia linknya, silakan di foto atau klik chat di chat box ya di situ untuk daftar dan hadir di situ karena di situ nanti akan dijelaskan lebih detail lagi atau bisa berkonsultasi langsung jika memang ada kendala. Yang pasti tujuan dari BrainFit Online adalah melatih terus-menerus mengoptimize kemampuan brain supaya hal-hal yang masih kurang tadi bisa jadi baik atau bahkan hal yang sudah oke bisa menjadi lebih bagus lagi karena berkaitan dengan kapasitas otak di dalam mengolah informasi. Ya, so I would advise parents untuk hadir di situ. Silakan difoto aja link ini. Itu sih Mr. Irfan. Jadi itu dari latihan dengan brain workout ya. Di luar itu pasti adalah tips-tips yang perlu dilakukan juga di rumah ya. Ya berkaitan basically tadi dengan kemampuan yang Miss Iren dan Miss Nia juga bahas ya. Terkadang anak-anak kalah persepsi sama teman-temannya, nggak bisa regulasi emosinya, nggak bisa ngerem, nunggu temannya beres ngomong gitu kan ya. So itu semua bisa diasah ya Miss. Oke, kalau begitu. Nah, ini kita ngomongin soal sekarang terutama lagi pandemik gini ya, Miss Iren, Miss Nia, dan Miss Nancy. Ada nggak ya tips yang bisa kita bagiin ke orang tua untuk anak-anak itu tetap bisa melatih social skill-nya gitu loh, meskipun sekarang kondisinya lagi pandemik seperti ini. Sebelum dijawab, Miss, bentar. Ya. Itu orang tua yang lain yang punya tips mungkin yang udah berhasil mau di-share ke parents yang lain boleh banget ya.
ketik di Q&A aja, biar orang tua yang lain bisa baca beberapa hal yang udah dilakukan oleh orang tua. Ada banyak orang tua yang masih bertanya, but I believe ada juga orang tua yang bisa share masukan gitu ya. Oke, Miss Nia dulu deh. Gimana Miss Nia? Ada masukan nggak? Iya, beberapa klien yang datang, saya coba. Memang agak sulit ya di era pandemi ini ya. Yang kita bisa lakukan adalah secara online, betul secara online. Bahkan kami di center itu ada social club, ada kegiatan namanya social club. Itu di situ ada juga sosial group terapi, jadi membantu anak-anak yang punya kesulitan dalam bersosialisasi atau berinteraksi sosial melalui kegiatan bersama atau di dalam klub itu. Nah, sebelum pandemi kita lakukan tatap muka ya, ketemu di mall, nonton bioskop dan lain sebagainya, bermain gitu. Tetapi setelah pandemi memang ya hanya bisa dilakukan secara online. Nah, caranya gimana untuk orang tua? Ya kita bisa lakukan sih video call. Misalnya kita bisa play date sama teman gitu ya, tapi video call gitu, Zoom atau ya, misalnya ajak teman-temannya, terus kita sebagai orang tuanya inisiatif nih buat kegiatan. Misalnya orang tua anak saya, terus orang tuanya siapa, yuk kita bikin play date tapi lewat Zoom. Lalu kita nanti gantian. Hari ini mungkin minggu ini hari ini saya yang host. Misalnya kita main ini ya, diajak berinteraksi. Besok orang tuanya A, besok B begitu ya. Jadi mungkin kita bisa bikin kegiatan seperti itu karena kita nggak bisa ketemu, tetapi kan itu tidak menghambat kita untuk berinteraksi. Jadi bisa dilakukan secara online gitu ya. Kemudian kalau untuk anak-anak yang kecil nih, yang mungkin yang masih prasekolah gitu ya, TK gitu ya, playgroup gitu, itu mungkin bisa dengan main ya, main role play ya, misalnya pakai papet gitu ya, terus membahas tentang hal-hal yang hubungannya dengan interaksi. Mungkin tidak bisa praktek langsung, tapi paling tidak melatih ya skill ya, bagaimana mengerti anak lain, terus kalau ada konflik caranya gimana gitu ya, lewat main itu bisa diajarkan. Jadi mungkin itu tips yang bisa dilakukan selama pandemi ini, karena kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, tapi kita masih bisa berinteraksi secara online. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Thank you sarannya Miss Nia. Oke, kita ambil pertanyaan satu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erike kepada mungkin Miss Iren ya. Ibu Erike ini seorang guru. Ada saran atau usulan nggak, Miss, untuk meningkatkan social skill-nya murid-murid di saat online learning seperti ini? Wah, ini saya suka nih, maksudnya dari guru juga mau cari tahu sebagai guru apa yang bisa mereka lakukan. Ada saran nggak? Akan lebih spesifik kalau saya tahu usia muridnya. Oke. Ibu Erika sayangnya ini nggak dicantumkan. Mungkin kita kalau TK bagaimana, Miss? Kalau TK, kalau TK online, I think of a game yang bisa dilakukan bersama-sama, ya. Kemudian game guessing game, gitu ya misalnya ya. Kemudian guessing, jadi menebak-nebak. Kemudian boleh juga minta mereka membuat suatu craft gitu ya, terus kasih tugas, pikirkan teman, misalnya sekelas ada 10 orang gitu ya, sudah kasih tugas dulu, misalnya si murid A, you think of student B, kemudian think of something that you can make, bisa buat kartu atau apapun buat student B. Jadi buatlah tugas di mana mereka bisa saling menukar kartu gitu ya. Maybe bikin project, bikin cookies, tapi dihususkan buat teman yang lain. So melatih anak-anak itu untuk berlatih to think of someone else other than themselves. Ketika mereka meng-create sesuatu. Ya, banyak sih sebenarnya ide-idenya, tetapi intinya adalah membuat mereka berinteraksi. Dan kalau buat anak TK nggak bisa dengerin kita ngomong aja terus, nggak bisa. Just they have to do gitu, harus bikin sesuatu. Ya. Prinsipnya sama, goalnya sama buat anak usia SD ataupun teenagers even gitu ya. Tugas-tugas atau proyek yang kita berikan harus sifatnya berinteraksi. Langsung minta mereka untuk memikirkan, memberi surprise kepada teman lain, memberikan pujian, gimana caranya, apa yang bisa mereka puji dari temannya hari ini dari screen gitu ya. Apa yang mereka suka, misalnya Miss Nancy, apa yang Miss Nancy suka dari Miss Nia di layar ini gitu. Melatih kemampuan anak-anak untuk mencoba untuk pay attention
to other people dengan memperhatikan wajahnya, bajunya, dan lain-lain. Dan you can make it fun online. Jadi memang butuh ide dan kreativitas. Ini for teachers ya. Iya, thank you Miss Iren. Tadi ada Ibu Erika sudah, Miss Erika mungkin ya sudah jawab kelas 1 SD, sepertinya sudah terjawab juga ya. Saya boleh nambahin dikit? Boleh banget Miss. Ya, mau nambahin aja karena di sini ada guru gitu. Jadi saya selama pandemi ini kalau ngisi workshop atau training untuk guru, saya selalu bilang bahwa nanti kalau udah mulai masuk sekolah, saya berharap guru memberikan kesempatan. Jadi pertama kali masuk, tolong jangan langsung, mungkin selama misalnya 3 hari, itu jangan langsung masuk ke materi belajar, tapi mungkin lebih ke adaptasi. Gitu. Karena banyak anak selama pandemi ini kemudian menjadi punya kesulitan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Ada kecemasan, takut, karena udah lama nggak ketemu, udah lama nggak berinteraksi langsung. Dan memunculkan problem-problem baru. Gitu. Dan mungkin saya bisa sedikit memberi masukan, mungkin nanti pas masuk tuh kasih mungkin ada satu activity atau 1-2 hari untuk di situ memang khusus untuk mereka beradaptasi lagi kembali bersama teman-teman, mulai belajar untuk berinteraksi dalam kelompok, ya kayak gitulah, kangen-kangenan gitu ya. Jadi seperti itu supaya mereka tuh terutama anak-anak yang SD gitu, biar nggak kaget gitu ya, nggak langsung mereka bingung, kemudian canggung, ya kemudian banyak anak kan yang sekarang kecemas gitu ya. Jadi dengan masa transisi tersebut kita berharap mereka cukup mampu gitu ya beradaptasi dan kembali ke situasi sebelum pandemi. Jadi nggak kesulitan tuh nantinya ke sana. Gitu. Karena kita udah terlalu lama juga ya di rumah gitu, cuman online, nggak ketemu gitu. Ya, sedikit aja itu. Iya, thank you Miss Nia. Jadi kasih kesempatan untuk kasih beberapa hari untuk adaptasi ya. Oke, baik. Kita sudah jam 8.35, oke. Ya, udah kelewatan dikit, nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, topiknya. I think ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, Miss, tapi kebanyakan pertanyaan orang tua sebenarnya udah terjawab sih sambil kita berjalan ya. I think kalau intinya bisa dirangkum adalah pertama, observe dulu aja sama anaknya. Jumlah teman bukan berarti kesulitan bergaul, tadi itu yang kata Miss Nia, and then perhatikan apakah anaknya happy atau kelihatan ada frustrasi, itu dari Miss Iren. And I think kalau memang kita melihat ada kesulitan, tadi Miss Iren juga udah bagikan bahwa Brainfit mungkin bisa membantu, kita punya info session, bisa datang join dan belajar lebih jauh mengenai segi otaknya. Gitu ya, Miss. Kalau dari Miss Nancy gimana, Miss? Do you have highlight of tonight? Iya, saya ingat banget tadi. Yang saya nangkep banget adalah milestone development-nya. I find it very interesting bahwa social skill-nya itu actually berkembang dari zero. Gitu. Dan saya nangkep tadi Miss Nia bilang bermain cilukba gitu. Jadi saya nangkepnya, parents ingat buat yang masih anaknya masih kecil, jangan lupa main cilukba. Sampai sampai SD usia 3 tahun, 5 tahun juga ya cilukba, main hide and seek. Kayaknya banyak bermain bisa membantu perkembangan social skill ini ya. Ya, betul sekali. Ya, itu juga satu pesan Miss Iren tuh, Miss. Miss Iren paling sering menekankan, kalau anaknya masih di bawah 6 tahun, banyakin main aja dulu. Itu penting sekali untuk perkembangan anaknya. Iya. Bahkan itu tips saya sih juga, ditanyain tipsnya apa selama pandemi ini untuk meningkatkan kemampuan bergaul. Kalau buat balita di bawah 5 tahun, ya main. Ajak main aja dulu di rumah. Memang dia nggak ketemu teman-teman sih, belum ketemu secara fisik. Tapi dengan kita banyakin main di rumah, dia tuh mempelajari kemampuan bermain. Gitu ya, bermain dan berinteraksi, nanti lebih mudah dia mempraktekannya langsung ketika the stage atau panggungnya siap. Artinya ketika pandemi is over, dia tinggal mempraktekkan kemampuan tersebut, kemampuan bahasa misalnya, kan masih keburu dikejar while at home gitu kan. Makanya sebenarnya jangan bukan berarti nggak bersekolah, berarti mengasah kemampuan itu jadi tidak terjadi gitu. Mengasah kemampuan harus tetap terjadi. Harus tetap dilakukan. Oh ya, mungkin tips ya, mungkin penting adalah gini, jika sudah terlanjur nih ketemu dengan anak yang susah bergaul, dia pengen bergaul tapi dia nggak bisa, dia malu gitu ya, biasanya orang tua kan mau membuat anaknya berani, udah kamu aja sendiri gitu ya.
Maunya kan orang tua mendorong atau mengencourage gitu anaknya, tetapi karena dia disuruh sendiri, lakukan sendiri, approach temennya sendiri, karena dia nggak punya keberanian dan nggak tahu gimana caranya, akhirnya dia nggak lakukan juga, karena dia berharap mungkin mamanya yang bantuin gitu ya, ada orang yang bridging atau menjembatani. Saran saya adalah don't push too hard, benar-benar kalau memang dia butuh bantuan, berilah bantuan. Contohnya ya misalnya anaknya, kemarin saya sempat tips ke salah satu parents adalah ketika anaknya kelas 5 ya, kelas 5 atau kelas 4 dia pengen bergaul tentunya. Bukan dia nggak ada teman, tapi dia cuma pengen bergaul aja, lebih banyak, lebih dekat. Salah satu sarannya pas dia ulang tahun, idenya adalah ya udah bilang kita akan kirim goodie bag gitu ke teman-teman. Jadi sekarang you call your friends ya, WhatsApp mereka satu persatu, tanyain alamatnya, tanyain apa yang mereka suka. Mereka katanya rencananya mau kasih goodie bag-nya tuh custom diary gitu ya, yang ada namanya di depannya. Jadi nama temennya masing-masing gitu. So that's a good idea. Kita generate ide itu, kemudian dia kasih tahu anaknya dengan happy. There is a purpose of making conversation dengan teman. Tanyain kamu maunya yang modelnya kayak gimana, kamu maunya yang tertulis namanya apa, minta alamat dong nanti aku kirim, dan anaknya itu mau ngurusin desainnya, tipenya, mikirin packagingnya, mikirin kirimnya ke teman-teman, and she is so excited. Jadi bisa, salah satu idenya adalah begitu ya. Memang parents bilang keluar duit dong, ya sedikit lah pas ulang tahun gitu ya. Kalau nggak ulang tahun pun nggak apa-apa, kirim sesuatu. We actually initiate, kasih mereka ide, terus bantu mereka, misalnya dia bikin cake atau muffin atau cookies apalah, kita bantu packagingnya, kita bilang kita kirimin yuk ke si ini si itu, in times like this kita masih bisa kok modeling gitu, bahkan mempraktekkan sesuatu yang langsung berkaitan dengan ngajakin anak untuk berinisiatif, memikirkan orang lain, berinteraksi, menawarkan sesuatu daripada hanya menunggu menerima gitu. Yes, peran serta orang tua, modeling, guidance ya, Miss ya. Ya. Buat anak yang masih anxious, memang kadang-kadang butuh bridging ya. Dan kalau dia memang butuh bantuan, bantulah, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan dibiarin, udah kamu sendiri ya, nggak akan jadi gitu ya. Dibantu tapi jangan di-push gitu ya. Jangan di-push ya. Encourage, modeling, encourage all the way sampai akhirnya muncullah rasa percaya dirinya. Nanti pelan-pelan baru dilepas. Ya. Gitu. Ya. Oke, so I think kita bisa udahan dulu ya, Miss Nancy. Udah cukup lama dan udah banyak sekali pembahasannya. Nggak kelar-kelar nih kita. Semoga orang tua yang hadir di sesi malam hari ini dapat banyak ilmu dan bisa diimplementasikan beberapa ilmunya ke anak-anaknya yang mungkin punya kesulitan untuk bergaul gitu ya. So sebelum saya sudahi, saya mau reminder lagi bahwa Brainfit punya Brainfit Online Information Session. Ini sesi gratis, jadi orang tua bisa daftar dengan link yang kita provide. Di sesi ini biasanya kita akan bahas lebih jauh mengenai perkembangan otak anak, mengenai program Brainfit yang bisa digunakan untuk meningkatkan perkembangan otaknya, terutama untuk kalau kita ngomongin soal kemampuan bergaul, tadi ada kemampuan bahasa, kemampuan EQ-nya, itu semua akan kita bahas di sesi tersebut. Oke, and then jangan lupa minggu depan hari Selasa kita ada di Formam, topiknya adalah ini, membantu anak yang lambat dalam belajar. Ini salah satu topik yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua, so silahkan daftar, nanti kita akan kirimkan informasinya via WhatsApp, dan ada juga di Brainfit-nya Indonesia, Brainfit-nya Instagram-nya Brainfit Indonesia. Ya, sorry, saya juga kata-katanya jadi kebalik-balik ya. Jadi follow Instagram kita untuk dapat informasinya, nanti kita juga akan kirim via WhatsApp. Oke, so I think that's all. Kita bisa sudahin dulu. Thank you, Miss Iren. Thank you, Miss Nia. Thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Miss Nia, Miss Iren. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami.